Ya Allah, kampung halaman saya kapan berubahnya? Dan ini adalah momentumnya buat kita semua rakyat Pandeglang. Ayo bareng-bareng, iya wancina ya. Momentumnya saat ini nggak ada lagi. Kalau nggak, saya nggak tahu apakah kita akan ketemu lagi dengan momen seperti ini. Saatnya rakyat sadar dan bangkit untuk bersama-sama kita bangkit dari keterpurukan, ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pemilu sudah berlalu. 20 Maret sudah diumumkan oleh KPU RI. Meskipun hingga penghujung Maret ini masih ramai di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak untuk bahas pemilu. Kita undang tamu khusus ini pasca pemilu. Bahkan pasca lebaran sekalipun sudah hadir di studio mini Bagus Podcast Kang Uday Syuhada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sapro. Alhamdulillah, cerah bener ini. Harus cerah. Karena kan melewati pemilu kemarin itu tegang-tegangnya. Betul. Nah, begitu beres pemilu, ya kita harus senyum kembali. Toh sejatinya pemilu itu adalah pesta rakyat. Iya, ya kan? Jadi harus disambut dengan kegembiraan. Asik, ini bedanya. Kalau mantan-mantan caleg kemarin pasca pemilu juga tetap tegang, Bang. Oh, kapais pasung gitu. Iya. Terutama yang dipastikan tidak akan duduk di parlemen. Iya. Kang Uday, kami juga dikagetkan ini begitu pemilu belum diumumkan oleh KPU RI. Ternyata di semua kabupaten kota di Banten sudah ramai isu pilkada. Oh iya. Sapro pulang ke rumah mertua di Kabupaten Tangerang, sudah banyak baliho calon Bupati Tangerang. Kemarin pulang ke Rangkas Sapro lewat Pandeglang. Oh oke. Wih, ternyata ramai juga nih Pandeglang, dan itu indahnya. Ada gambar Bang Uday. Oke. Bertebaran. Ini gimmick apa serius ini, Bang? Iya, awalnya gimmick. Oke. Awalnya gimmick. Terus terang saja, Bro, saya bagi teman-teman jurnalis, teman-teman media, tahulah siapa saya. Oke. Begitu. Ngapain aja selama ini, punya apa, begitu. Sementara kita pada umumnya tahu bahwa untuk masuk ke kontestasi pilkada itu urusannya, lu punya berapa ember? Itu. Ya kan? Kalau ditanya itu saya bengek. Iya. Terus saja enggak. Makanya kalau ditanya ini gimmick apa serius? Ya awalnya gimmick. Oke. Ada teman yang iseng gitu. Mungkin melihat kok 4L gitu di Pandeglang itu. Lu lagi kayak gitu kan. Emang nggak ada orang lagi kah di Pandeglang? Yeah. Itu bahasa teman-teman yang kemudian nyentil saya. Kamu deh, foto yuk. Ya udah, saya difoto, kemudian dibuatkanlah desain sedemikian rupa. Makanya di situ ada salah satu tagline. Memang betul sadulur salembur kudu akur begitu. Tapi tagline di bawahnya tertulis TTD calon Bupati Konoha. Nah itu kan gimmick lagi aja gitu kan. Iya. Bagi desain yang lain wancina babarengan. Okay. Pesannya adalah pemilu sudah selesai. Bahwa ada proses di Mahkamah Konstitusi di mana begitu, tempuhlah secara konstitusional begitu. Jangan rusuh. Toh siapapun yang memimpin negeri ini ya kan, ya kita masa dengan tetangga, dengan keluarga harus berantem gara-gara beda pilihan politik. Kira-kira itu pesan wancina babarengan itu. Tapi mungkin ditangkap lain. Sehingga setelah itu seminggu kemudian HP saya nge-hang, Bro. Karena ada kiriman banyak video, foto begitu kan. Respon dari teman-teman. Dan ya ada banyak komponen yang bertanya ini serius enggak? Saya kembalikan, saya bilang yang serius ini. Saya juga kaget sebagaimana Sapro juga kaget gitu. Loh, kok reaksinya begini? Iya. Ini apa yang terjadi gitu? Ya, sejumlah kalangan mengatakan ini momentumnya gitu. Siapa lagi?
yang bisa punya peluang seperti ini, mumpung disambut oleh banyak komponen untuk bersama-sama ikhtiar memperbaiki keadaan kampung halaman. Kalau nanya ke pribadi saya dari dulu punya prinsip itu, nggak penting jadi apa-apa itu. Kalau nggak bisa berbuat apa-apa, justru yang terpenting nggak jadi apa-apa, tapi mampu berbuat apa-apa untuk orang banyak. Cakep. Itu paling saya pegang selama ini. Tapi kemarin, kami ini nggak bersinggungan langsung dengan orang Pandeglang nih. Gitu kan. Kami ini ingin bantu lu dan warga Pandeglang dengan cara tadi mencoba mengusik perhatian masyarakat Pandeglang. Ini sosok si Uday yang selama ini malang melintang di jalanan begitu, itu parlemen jalanan. Gimana kalau disodorkan sosok ini? Mungkin itu dasarnya. Teman-teman punya inisiatif untuk membuatkan atribut untuk saya, dan banyak orang yang nggak percaya tentu saja. Pasti udah punya duit banyak. Saya katakan demi Allah, tak serupiah pun saya keluarkan uang untuk memasang kurang lebih 100 biji baliho yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pandeglang itu. Jadi udah ada 100 ini? 100 yang saya sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Banten? Iya, kira-kira begitu. Ini di awal udah menarik. Bakal calon Bupati Pandeglang ternyata Kang Uday ini. Serius ini pemirsa. Padahal beliau kita tahu banyak jabatannya, tapi selalu dekatnya dengan aktivis jalanan dan para wartawan. Hanya Ramadan tahun ini saja kami belum sempat buka bersama kita, Bang, ya. Oh iya, padahal saya sudah ngontak ke bendahara untuk yuk kita bikin bukber gitu. Sambil pakai yang santai-santai gitu, ngabuburit. Begitu nggak ngabuburit bareng, tahu-tahu beliau jadi calon Bupati Pandeglang. Direktur Eksekutif Ali. Yang paling ramai dan kami sering ngobrol di Sekretariat Pokja Wartawan, beliau sebagai Presidium Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Banten. Artinya merakyat sekali beliau. Begitu tiba-tiba rame, Bang Uday gadang-gadang sebagai bakal calon Bupati Pandeglang, kami bingung. Ini Bang Uday udah siap masuk partai politik kah? Atau Bang Uday lupa bahwa pemilu 2024 kemarin banyak caleg yang habis miliaran tapi nggak duduk di kursi dewan. Emang beda ya pilkada dengan pemilu? Kan ini menjadi banyak. Termasuk Saprol juga ditanya, Prol itu Kang Uday serius? Saprol harus ngobrol dengan Bang Uday dulu. Tapi kalau dari teman-teman yang lain serius. Kami punya pengalaman, Bang. Di Kota Serang misalnya dulu sempat dorong mantan aktivis, kemudian juga pernah di Komisi Informasi Pusat mencoba peruntungan di Pilkada Kota Serang untuk jalur independen. Sayangnya tidak berhasil, karena persyaratannya berat, butuh puluhan ribu KTP, belum lagi kalau bahasa kami para aktivis muda butuh modal awal. Siap nggak, Bang? Ini butuh ribuan KTP loh, Bang, kalau jalur independen. Gimana, Bang? Lagi-lagi saya kembalikan kepada kehendak sebagian besar masyarakat Pandeglang. Kalau prinsip saya lagi-lagi dalam urusan politik pemilihan kepala daerah, itu jangan pernah kita sekali-kali melawan kehendak sebagian besar rakyat. Saya dikenal misalnya oleh 50% rakyat Pandeglang. Tapi dari yang kenal, yang suka saya cuma 20%. Jangan lawan itu, bro. Gak usah lo punya duit berapa puluh miliar pun gak usah. Gak ngefek itu? Iya, gimana orang yang sukanya cuma 20% dari yang kenal. Terkecuali dari yang kenal misalnya 50%, yang sukanya 70%. 7 kali 5, 350.000 orang suka. 150.000 orang tidak suka. Artinya banyakkan yang suka, itu ada peluang. Itu maksud saya. Saya nggak mau subuh pun duit emberan gitu. Orang rakyat kan nggak menghendaki. Ini kan suara rakyat, suara Tuhan gitu kan. Gitu. Jadi itu yang harus dilihat pertama. Yang kedua, keseriusan dari dorongan yang ada. Saya juga melihat sampai kemarin terus terang ada sejumlah tokoh
di Pandeglang gitu yang selama ini merasa sangat prihatin dengan kondisi keterpurukan. Ya, akhirnya mau nggak mau saya dipaksa oleh keadaan untuk Bismillah, mau dari jalur manapun, mau dari jalur independen, mau dari jalur partai politik, kalau memang ada yang berminat begitu, bagi saya semuanya sama, warga Pandeglang, ya kan, tim relawan juga rakyat Pandeglang, partai politik juga orang Pandeglang. Jadi dua-duanya ini dicoba ditempuh. Berdasarkan hitungan persyaratan calon independen di KPU Kabupaten Pandeglang, ternyata dari DPT 900 sekian puluh ribu itu 7,5% persyaratan untuk calon independen yang tersebar di minimal 18 kecamatan. Kurang lebih 75 ribu KTP. 75 ribu KTP, dan itu nanti akan dilakukan verifikasi faktual kan oleh penyelenggara. Bener nggak nama Sapro, KTP-nya itu memang disumbangkan untuk mengusung sosok calon bupati. Gitu. Jadi itu teman-teman yang saya hormati keinginannya sedang melakukan itu sekarang. Kemudian komunikasi dengan partai politik, komunikasi tentu kita bangun, kita jalin, bahwa di pertengahan nanti ada partai yang juga ada potensi nih orang nih. Karena partai juga kan berpikirnya gimana caranya calon yang diusung itu menang. Betul. Ya kan, nggak mungkin gitu. Udah nggak dikenal, nggak disukai, ya ngapain gitu didorong. Tapi tidak cukup juga, ini orang dikenal tapi disukai tapi nggak punya duit, gimana ya? itu juga harus dipertimbangkan oleh partai. Jadi ini sangat dinamis. Tetapi yang jelas, saya merasa terpanggil dengan inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dengan ikhlasnya, rela serela-relanya ngeluarin duit, bikin baliho, disebar, dipasang di titik strategis. Kemudian dia tidak mencari apa-apa, tidak ingin apa-apa. Gue bantu lu, gue bantu masyarakat Pandeglang. Ya saya bilang, tapi kan konsekuensinya tadi, gue ngumpulin KTP aja kan butuh duit, saya bilang gitu kan. Menggerakkan jejaring, saya kalau ditanya jejaring, insya Allah ada banyak begitu ya yang punya keinginan yang sama untuk melakukan perbaikan. Tapi bagaimana dengan mesinnya nih? Ya kalau nggak ada bensin kan mogok begitu. Ya, yuk bareng-bareng kita patungan dengan cara apa? Kita buktikan. Toh di dalam kontestasi pilkada pernah ada kejadian gitu, calon independen mengalahkan calon yang diusung oleh partai politik, gitu kan? Atau ya kombinasi tim jaringan relawan bekerja, tim partai politik juga bekerja, itu juga sangat mungkin. Kayak gitu. Kalau tanya duitnya dari mana? Kalau tanya duit jangan tanya ke saya. Tapi saya yakin kalau Allah sudah punya kehendak, siapa yang bisa melawan itu? Ya kan, sebagaimana para karuhun saya pernah bilang, jadi pemimpin oleh dia ngayang, sekaligus lah dibumbung, jangan ditolak. Kalau Allah menghendaki, kun fayakun, gitu. Siapa yang bisa melarang atau melawannya? Sebab jadi pemimpin itu berat, harus mengabdi, bukan dilayani. Jadi harus jadi pelayan bagi rakyatnya. Sapro masih pangling. Ini baru pertama kali ngobrol paling serius dengan Kang Uday. Ternyata udah bismillah beliau. Kita penasaran, 75.000 KTP itu nggak gampang. Bahkan kalau Kang Uday nyalon DPR RI saja pemilu kemarin itu sudah cukup mengantarkan. Udah pasti. Dan ini menariknya Kang Uday. Orang biasanya banyak kalau mau ke pilkada, karena skemanya pemilu dulu baru pilkada, jadi pada ikut pileg dulu, baru mau pilkada. Bahkan yang kalah di pileg masih punya ambisi untuk maju di pilkada. Sudah banyak yang nanya-nanya dari partai politik ke Kang Uday? Ada sejumlah partai politik yang bertanya ke saya. Kalau saya kan belum pernah punya pengalaman begitu ya. Tetapi yang saya pahami selama ini, kebetulan belasan tahun profesi saya adalah konsultan politik. Politik pilkada itu berbeda dengan legislatif. Pilkada itu lebih kepada sosok figur. Ya, nggak peduli dia partai pengusungnya berapa besar perahunya atau hanya kecil gitu sesuai dengan porsi kebutuhan.
bahwa 20% misalnya perahunya hanya 10 kursi di DPRD untuk Kabupaten Pandeglang misalnya gitu ya. Atau ada yang gemuk, tidak ada jaminan yang gemuk itu bisa menang. Karena lagi-lagi penentunya adalah figur. Rakyat lebih dekat kan di Zoom, beda dengan pilpres yang jauh ketemu dengan konstituen itu jarang. Tapi kalau kepala daerah bisa lebih dekat dengan masyarakatnya. Jadi yang lebih banyak menentukan adalah sosoknya, figurnya. Bahwa dia diusung oleh 10 partai, oleh satu partai, bahkan independen pun, ya kayak dulu Aceng Fikri dan di Garut ya. Ya, itu kan pernah kejadian seperti itu. Atau bahkan yang gila lagi di pilkada sebelumnya 5 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan. Bumbung kosong, kotak kosong mengalahkan calon yang diusung oleh semua partai. Kayak gitu tuh. Nah, itu jadi inilah bedanya pileg dengan pilkada. Kalau pileg kan ada unsur partai politiknya. Partai politiknya itu terkenal atau tidak. Dia partai yang punya jejaring, punya ideologi atau belum gitu. Kayak partai-partai tua kan partai-partai ideologis gitu ya. Kayak PDIP, kayak Golkar gitu kan. Atau P3 meskipun sekarang tidak lolos electoral threshold begitu untuk ke depan. Jadi di situ perbedaannya. Nah, bahwa kemudian di sana ada orang yang ini kalah kok di pileg ya, tapi masih kekeh nih. Ya nggak apa-apa, hak orang kok. Jangankan kalah, belum nyalon pun boleh gitu. Kayak gitu aja, saya sesimpel itu. Tetapi itu bahkan narapidana korupsi. Oh iya, narapidana korupsi banyak gitu. Iya biasa, karena memang konstitusi kita memberikan ruang untuk itu, silakan. Sebagaimana kita misalnya, yuk perangi ini, perangi itu, sepanjang konstitusinya memberikan ruang, mau gimana? Ya kita ikuti saja, asal jangan dikotori oleh praktek-praktek yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Asik. Inilah yang ngobrol dengan aktivis nih. Bang, kalau untuk para mahasiswa, para aktivis tentu ini kabar gembira. Abang belasan puluhan tahun dikenal orang aktivis anti korupsi di Banten, tidak hanya di Pandeglang. Tentu ini kabar baik. Tapi kan untuk para penguasa, wah ini kabar buruk. Biasanya orang-orang yang seperti abang nih, yang konsisten meneriakan lawan korupsi, lawan KKN itu banyak musuhnya, Bang. Ya konsekuensi. Tapi saya kira tidak semua, Prof. Tidak semua birokrat. Saya yakin masih banyak mereka yang punya hati nurani, bekerja on the track, begitu sesuai dengan tupoksinya, tidak neko-neko, tidak maling pun, anak, istri atau suami atau keluarganya juga tidak akan kelaparan. Ada banyak yang begitu. Justru ini adalah harapan baru. Kalau nggak sekarang, kapan lagi momentumnya? Susah. Ya kan? Birokrat misalnya, ini kabar buruk buat birokrat. Birokrat yang mana dulu? Kalau birokrat yang tabiatnya memang ingin merampok APBD, ya mungkin kabar buruk. Tapi disinilah setidak-tidaknya ada proses pendidikan politik dari kita untuk kita semua, untuk masyarakat, bahwa korupsi itu salah satu persoalan besar dalam penyelenggaraan pembangunan. Itu yang menjadi penghambat utama diantaranya. Ya, caranya gimana? Ayo bareng-bareng dengan saya. Kita lawan tuh koruptor, kita habisi koruptor. Memang tidak akan habis, tapi setidaknya diminimalisir. Praktek korupsi, praktek pungli, itu gimana caranya diminimalisir? Bisa nggak? Bisa, tergantung leadernya, tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya keinginan kuat untuk, woi, lu kalau korupsi, tuh kejaksaan, kepolisian, nggak usah tadang aling-aling, nggak usah tebang pilih, hajar. Saya kira itu akan mengerem, akan menjadi rambu-rambu sebagaimana selama ini saya misalnya APH turun tangan, kan ngawur, dah pejabat gitu ya, iya ya, udah nggak usah, kayak gitu. Jadi ini akhirnya panggilan nurani, panggilan dari kampung. Saya harus balik ke kampung halaman, mumpung reaksi publik sejauh ini positif, kemudian ruang-ruang sangat terbuka, komponen-komponen yang ingin membantu sungguh pun hanya pikiran, hanya tenaga, hanya waktu, ya termasuk kontribusi teman-teman jurnalis. Saya kira nggak mungkin seorang Uday Suhada bisa
dikenal seperti ini kalau tidak dengan peran teman-teman media. Nah, itulah yang membuat saya optimis, keikhlasan teman-teman. Pernahkah saya misalnya menyebar rilis ke teman-teman media dengan ngasih amplop, ngasih duit? Semuanya karena kedekatan personal. Dan persoalan yang diangkat bukan persoalan personal, tapi persoalan publik. Gitu. Mantap. Di 2 pertanyaan terakhir nih, Kang Uday. Karena kami masih penasaran. Pandeglang dan Kabupaten Lebak itu hampir mirip. Sapro sebagai warga Lebak ikut bergembira ketika banyak para senior aktivis mau masuk ke dalam pemerintahan lewat konstitusional, lewat pilkada. Di Kabupaten Lebak pemerintahannya 20 tahun dipimpin oleh keluarga itu. Kabupaten Pandeglang juga sama, 20 tahun suami istri. Artinya ketika Kang Uday ikut meramaikan bursa calon kepala daerah, ada harapan dari anak petani, ada harapan dari anak pedagang, ada harapan dari anak yang bekerja di pabrik bahwa anaknya juga bisa jadi bupati di Kabupaten Pandeglang. Nah itu yang kemudian bagi kami, pilkada 2024 lah jawabannya. Di Kabupaten Lebak juga suara saatnya perubahan itu sudah mulai menggema di pasca pemilu. Kabupaten Pandeglang beruntung ada Bang Uday. Kami di Lebak misalnya bukan kekurangan aktivis, tapi mungkin tidak ada yang berani dan sulit mendapatkan aktivis yang dipercaya lebih banyak oleh masyarakat misalnya. Nah, apakah Kang Uday melihat bahwa iya ya 2024 ini harusnya Pandeglang berubah? 5 tahun ke belakang ini Pandeglang selalu viral, Bang. Ya, selalu viral kejelekannya. Kejelekannya. Biasanya kalau wartawan kami nulisnya kalau nggak banjir, longsor lah. Pandeglang itu. 11-12 sama Kabupaten Lebak. Tapi 5 tahun belakang ini isu sepeda listrik. Dan Kang Uday yang paling hafal betul, kemudian viral soal jalan rusak. Bahkan termasuk juga kasus-kasus yang asusila pada para remaja. Belum soal korupsinya. Yang Kang Uday salah satunya yang membongkar soal kasus yang sempat geger di Banten, soal dugaan korupsi. Kang Uday bagaimana melihatnya sebenarnya? Apakah memang 2024 ini anak-anak muda harus bersatu memanfaatkan momentum ini? Karena kita juga bingung kalau bicara milenial. Isu korupsi juga kadang nggak laku di pilkada, Bang. Bagaimana Abang melihat momentum 2024 terutama buat masa depan Pandeglang? Ya inilah tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pendidikan, penyadaran kepada publik, terutama generasi muda, Gen Z gitu, bahwa kalian anak-anak muda Pandeglang tidak boleh acuh terhadap persoalan politik pilkada karena ini menyangkut masa depan pembangunan Pandeglang 5 tahun ke depan. Banyak pihak yang sudah mengatakan, apakah kalian nggak jenuh? 20 tahun dikuasai oleh keluarga itu dan tidak ada yang signifikan pembangunannya. Infrastruktur, persoalannya bulat di situ aja. Infrastruktur jalan yang hancur, kemudian pelayanan kesehatan yang buruk, masih banyak kita temukan orang yang mau ke pusat kesehatan masyarakat itu harus ditandu karena infrastruktur jalannya rusak, sarana prasarana jalannya hancur, kemudian bagaimana gedung-gedung sekolah yang dasar SD, SMP yang menjadi kewenangan dari kabupaten juga masih banyak yang memprihatinkan. Belum lagi tadi persoalan ekonomi, kemiskinan ekstrim sekarang justru yang udah miskin ekstrim lagi kan, mengerikan sekali. Double. Jadi ini yang harus disadari oleh kita semua. Dan kuncinya ada di pemimpin. Kalau tadi Sapro membandingkan Pandeglang Lebak ya 11-12 gitu kondisinya. APBD-nya juga tidak terlalu jauh berbeda. Maka bagaimana cara mengantisipasi persoalan ini? Lagi-lagi kalau kita hanya mengandalkan kepada APBD yang hanya 1, sekian triliun itu tidak akan bisa dalam waktu dekat melakukan perubahan. Cara pemimpin itu harus out of the box. Bagaimana mengantisipasi jalan yang rusak? Kita punya banyak resources yang bisa dilakukan untuk bersama-sama dengan masyarakat desa membangun jalan desa. Kemudian bagaimana dengan infrastruktur pendidikan dasar? Kenapa sih? Apa sih salahnya
seorang bupati tidur tuh di kementerian, tidur 2 hari 2 malam. Gua nggak akan pulang kalau kabupaten gua nggak dibenerin itunya. Oh di sana APBN itu gelondongan duit itu. Bapak silahkan. Pelaksananya siapa? Bapak mungkin punya CS lah, tender gitu. Silahkan, yang penting saya tahunya jalan bagus. Kalau misalnya ke PUPR atau ke Perkimnya, ini rumah warga yang masih tidak layak huni begitu banyak. Gitu. Terus ke Kementerian Kesehatan. Pak atau Bu Menteri, tolong nih puskesmas kami. Kemudian buatlah di situ pengembangan, penguatan, capacity building bagi para tenaga medis dan para medis untuk ketika menerima pasien itu dengan ramah, dengan senyum, jangan mentang-mentang pakai mobil, turun dari mobil senyum, pakai sendal jepit di nalosbak, manyun, nggak boleh begitu. Gitu. Dan fakta itu masih terjadi. Saya belakangan kan dapat report dari mana-mana, sambil mereka yang ingin nyumbangkan KTP, untuk saya, itu ini katanya ini orang lagi tumor, ini orang yang, ya Allah ya Rabb, saya bilang miris. Terus terang saya menangis gitu. Ya Allah, kampung halaman saya kapan berubahnya? Dan ini adalah momentumnya buat kita semua rakyat Pandeglang. Ayo bareng-bareng, iya wancina ya. Momentumnya saat ini nggak ada lagi. Kalau nggak, saya nggak tahu apakah kita akan ketemu lagi dengan momen seperti ini. Saatnya rakyat sadar dan bangkit untuk bersama-sama kita bangkit dari keterpurukan, ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan. Gitu. Kalau masih tetap tergiur oleh politik praktis yang di ujungnya nerima duit saweran atau ayak meureun jangan apa gitu, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah beranjak dari keterpurukan. Tapi niatan tulus teman-teman yang mendorong saya selama ini, saya apresiasi. Saya, ya Allah ya Rabb, saya berhutang kepada mereka, dan saya akan bayar hutang itu dengan saya menjadi pelayan buat rakyat Pandeglang. Asik. Pamungkas nih Bang. Ketua KPU RI kemarin menyampaikan bahwa untuk daerah, kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak ada sengketa hasil pemilunya, awal April sudah diminta fokus untuk persiapan pilkada. Iya. Itu artinya kalau kemudian Kang Uday harus lewat jalur independen, waktunya tinggal dengan 1 bulan dong bulan persiapan. Ya, 5 April itu, 5 Mei ya, 5 Mei itu sudah tahapan. 1 bulan lagi. 1 bulan saja, makanya ini bagi teman-teman yang kumpul beberapa waktu terakhir ini tantangan buat kita. Kita mampu tunjukkan katanya bahwa kita bisa dengan keadaan yang serba terbatas ini. Kita harus bisa mengumpulkan KTP setidak-tidaknya 75.000, tapi real. Bukan karena dikumpulin diceplok tonggong. Gitu kan. Ada banyak selama ini gitu kan, KTP diinput atau dilaporin ke KPU, tapi ketika diverifikasi nggak tahu katanya, apalagi ada yang PNS dan sebagainya. Nah, itu yang saya tidak mau. Saya tekankan kepada teman-teman, apabila ada warga yang ingin menyumbangkan KTP-nya menjadi salah seorang pengusung saya melalui jalur independen itu, pastikan bahwa dia memang tahu bahwa KTP-nya dipoto untuk ikut mendukung saya. Siap. Paling terakhir, kalau orang banyak bilang rintangan untuk jalur independen sangat tinggi, berat, banyak orang yang tidak sanggup malah. Kalau kemudian ada partai politik, beberapa partai politik, udah Kang Uday maju dengan partai kami, tapi Kang Uday harus kami kasih seragam partai politik. Gimana tuh Bang? Ya, seragam itu nggak mas, tapi nggak mungkin juga kalau ada koalisi partai. Saya harus pakai dua-duanya. Iya. Nggak mungkin. Mungkin di situ akan ada semacam kompromi seperti apa. Jika itu menjadi sesuatu yang perlu, kenapa tidak? Gitu kan. Tetapi lagi-lagi saya ingin tidak membawa diri sendiri, tidak one man show. Saya ingin ajak teman-teman tim relawan ini. Komprominya seperti apa dengan partai politik? Yuk, saya juga harus mendengar suara mereka yang justru merintis perjuangan ini, begitu kan? Ketika akan ada ruangnya, akan ada di situ. Insya Allah selalu ada jalan. Fa inna ma'al yusri yusron, inna ma'al yusri yusron. Subhanallah, ini Pandeglang berkah, kemudian berkah Ramadan. Artinya Bang Uday demi untuk memajukan Pandeglang, jangankan sekedar pakai seragam partai.
gepeng sampai jadi PPT pun saya siap. Mantap. Ini kerennya. Masih pengen sebenarnya, tapi sayang Kang Uday masih ada jadwal ya? Ada, insya Allah sore ini. Untuk bertemu dengan jaringannya, persiapan untuk jika pun harus lewat jalur independen. Nanti kita akan undang lagi Kang Uday. Siap. Mudah-mudahan pas awal Mei sebelum pendaftaran untuk jalur independen. Tapi kita harapkan sih yang terbaik buat Kang Uday. Amin. Ya. Bisa kombinasi dari sipilnya tetap mendukung, tapi juga jalur partai politik juga ada. Kang Uday selamat berjuang. Terima kasih. Tapi kayaknya serius banget ya. Nada-nadanya tadi kayak tolong dong gitu. Iya. Makasih banget Sapro. Karena banyak yang masih menganggap ini gimmick Bang kita. Ini endorse-nya luar biasa ini. Nah, bagus. Karena ini bulan Ramadan, kalau teman-teman yang ada di Serang nih, bukan yang ada di Pandeglang, bingung buka puasanya, mau cari apa yang segar-segar, kita sudah ada sponsornya nih ya. Untuk yang berada di Serang bisa ke Palima nih, minum es Indonesia cabang Palima. Kami Kru Bagus Podcast sudah mencicipi itu segar banget. Terima kasih Kang Uday. Sama-sama, saya akan coba nanti. Siap. Kita akan undang lagi para tokoh muda, para tokoh yang ada di Banten yang menginspirasi. Tentu karena ini momentumnya Ramadan, kami ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga semuanya lancar dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.